Permisi Mas dan Mbak Aslab sekalian, perkenalkan nama saya Kerin Meilina Duyameta Sidabutar dengan NIM G0024162 dari kelompok B4. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Yang pertama itu untuk skenario soalnya. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparase sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tetap memahami instruksi sederhana. Riwayat medis pasien menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Kemudian untuk soalnya yang pertama, jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, yang pertama itu struktur circulus willis. Circulus willis atau circle of Willis adalah struktur vaskular penting yang terletak di dasar otak yang berfungsi sebagai sistem anastomosis antara arteri-arteri utama otak. Jika kita mengikuti alur dari circulus willis ini dari bagian anterior hingga posterior, maka strukturnya terdiri yang pertama dari arteri cerebri media. Arteri cerebri anterior, dextra, dan sinistra. Kemudian selanjutnya itu arteri ini tuh menyuplai bagian medial dari lobus frontal dan parietal. Ada arteri cerebral atau cerebri yang anterior, itu ada dextra dan sinistra. Kemudian selanjutnya ada arteri communicans anterior. Nah, ini tuh menghubungkan kedua arteri cerebri anterior dan menjadi jembatan paling penting untuk aliran darah lateral ke medial. Ini ada arteri communicans anterior. Selanjutnya ada arteri carotis interna. Ini ada arteri carotis interna yang membawa darah dari jantung ke otak, bagian anterior dan lateral. Selanjutnya itu ada arteri cerebri media yang ini. Meskipun tidak langsung membentuk lingkaran di dalam circulus willis ini, namun ini tuh merupakan cabang utama dari arteri carotis interna yang fungsinya itu sangat penting. Kemudian selanjutnya ada arteri communicans posterior yang ini. Nah, ini tuh menghubungkan antara arteri carotis interna ke arteri cerebri posterior. Nah, selanjutnya ada arteri cerebral posterior yang bagian ini, yang merupakan cabang terminal dari arteri basilaris yang dari di bawah sini, yang menyuplai bagian posterior dari otak, termasuk lobus occipital dan bagian bawah lobus temporal. Selanjutnya, fungsi utama dari circulus willis adalah menyediakan rute aliran darah alternatif saat terjadi oklusi pada salah satu arteri besar. Misalnya, jika arteri carotis interna yang bagian sinistra tersumbat, darah masih dapat mencapai otak di yang bagian kiri atau melalui arteri communicans anterior yang ini. Nah, dari sisi kanan
atau dari sistem vertebrobasilar melalui arteri komunikans posterior. Inilah mengapa sirkulus Willis disebut sebagai sistem kompensasi vaskular otak. Jadi kalau misalnya ada satu bagian yang tersumbat, otak itu masih bisa mendapatkan suplai dari yang cabang lainnya sehingga tidak terjadi kematian otak. Selanjutnya, soal selanjutnya itu ada sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, letak relatif di medula spinalis. Nah, yang pertama, perbedaan traktus corticospinalis dan spinothalamikus. Dua traktus utama yang perlu dibahas dalam sistem saraf pusat yaitu corticospinalis dan spinothalamikus, yang masing-masing memiliki fungsi dan jalur yang berbeda. Yang pertama, untuk traktus corticospinalis adalah traktus motorik yang mengontrol gerakan volunter tubuh, terutama pada ekstremitas. Jalurnya dimulai dari korteks motorik primer di gyrus presentralis area 4, kemudian melintasi kapsula interna, turun melalui batang otak dan menyilang di medula oblongata melalui dekusatio pyramidum. Setelah menyilang, serabut ini tuh akan melanjutkan ke medula spinalis bagian lateral dan kemudian berakhir di neuromotorik bawah pada kornu anterior. Karena penyilangan di medula, maka lesi di hemisfer kiri akan menyebabkan kelumpuhan di sisi kanan tubuh seperti yang terlihat pada Tuan A di skenario. Nah, selanjutnya sebaliknya untuk traktus spinothalamikus adalah jalur sensorik untuk nyeri, suhu, dan sensasi kasar. Jalur ini dimulai dari reseptor sensorik di perifer, kemudian masuk ke medula spinalis dan langsung menyilang ke sisi kontralateral melalui komisura anterior spinalis. Kemudian serabutnya naik menuju kolumna anterolateraalis menuju ke talamus dan selanjutnya ke korteks sensorik primer area 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, lesi pada otak kiri menyebabkan hilangnya sensasi nyeri dan suhu di sisi kanan tubuh seperti yang dialami oleh Tuan A pada skenario. Nah, selanjutnya itu ada sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Trunkus cerebri atau batang otak itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang sudah disebutkan di soal ini. Ada mesencephalon atau midbrain, kemudian ada pons dan medula oblongata. Untuk 2 struktur pentingnya, di mesencephalon atau midbrain itu ada substansia nigra. Itu penting dalam mengatur gerakan dan degenerasi. Di sini itu bisa menyebabkan penyakit Parkinson karena di sini substansia nigra itu tempat dihasilkannya dopamin, dan kekurangan dopamin itu dapat menyebabkan penyakit Parkinson yang berakibat fatal. Kemudian di bagian sini ada juga nucleus nervus cranialis 3 dan 4 dan mengatur gerak. Ada jembatan antara korteks cerebral dan cerebellum. Kemudian terdapat nukleus saraf ke-5 atau nervus trigeminal, kemudian nervus 6 abdusen dan nervus 7 facial yang terlibat dalam fungsi sensorik wajah dan gerakan otot wajah serta mata. Kemudian di medula oblongata ada dekusatio pyramidum, tempat penyilangan traktus corticospinalis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada nukleus dari nervus 12 yaitu nervus hypoglossus yang mengontrol otot-otot lidah, dan kalau misal terjadi lesi di upper motor neuron itu menyebabkan deviasi lidah ke arah kontralateral seperti kasus pada Tuan A yang lidahnya itu menyimpang ke bagian kiri. Kemudian untuk soal selanjutnya itu ada jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misal nervus 3, nervus 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Yang pertama itu ada nervus 3 oculomotor. Ini tuh berasal dari nukleus di mesencephalon yang berfungsi mengontrol sebagian besar otot bola mata, kelopak mata atas, dan juga otot pupil. Lesi upper motor neuron itu jarang terlihat karena kontrol itu bilateral. Sementara lesi di LMN atau lower motor neuronnya menyebabkan ptosis, midriasis, dan deviasi mata ke bawah dan lateral.
Kemudian ada nervus 4 yaitu trochlearis yang dia itu juga berasal dari mesencephalon, satu-satunya saraf kranial yang keluar dari sisi dorsal di batang otak. Itu mengontrol musculus obliquus superior yang penting untuk rotasi bola mata ke bawah dan ke dalam. Kemudian ada lesi lower motor neuron yang menyebabkan diplopia vertikal dan pasien biasanya memiringkan kepala ke sisi sehat untuk kompensasi. Selanjutnya ada nervus ke-6 yaitu nervus abducens. Ini itu berasal dari pons, fungsinya mengontrol musculus rectus lateralis untuk abduksi dari bola mata. Lesi di upper motor neuron biasanya tidak terlihat jelas, sementara lesi di lower motor neuron menyebabkan mata tidak bisa melihat ke lateral yang menyebabkan strabismus konvergen. Nah, itu bisa dilihat. Tadi yang oculomotor ini tuh berasal dari sini. Kemudian tadi ada nervus abducens, dia berasal dari sini, dari pons. Sementara nervus trochlear, dia itu sama kayak nervus oculomotor tadi yang keluar dari mesencephalon. Selanjutnya itu ada jenis, lokasi, dan fungsi dari area Brodmann. Nah, yang pertama dulu yang A, itu ada area 4. Area 4 ini tuh letaknya di sini. Itu cortex motorik primer di gyrus precentralis yang fungsinya mengatur gerakan volunter dan merupakan lokasi awal dari tractus corticospinalis. Selanjutnya ada area 1, 2, dan 3. Itu ada di sini. Ini tuh cortex sensorik primer di gyrus postcentralis yang fungsinya itu menerima dan mengolah informasi sensorik somatik dari seluruh tubuh. Selanjutnya ada area 44 dan 45, itu biasa disebut area Broca, ada di sini. Nah, area Broca ini tuh terletak di gyrus frontal inferior hemisfer dominan yang biasanya itu sinistra atau kiri. Bertanggung jawab atas produksi bahasa. Lesi di sini tuh bisa menyebabkan afasia Broca, ditandai dengan kesulitan bicara atau non-fluent, tetapi pemahaman masih relatif baik, seperti yang dialami Tuan A pada skenario. Selanjutnya ada area 22 di sini. Itu disebut area Wernicke. Terletak di lobus temporal superior dan berperan dalam pemahaman bahasa. Lesi di sini tuh bisa menyebabkan afasia reseptif. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya itu ada mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, ini tuh mengapa arteri cerebri medial menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan. Karena distribusi arteri cerebri medial meliputi bagian lateral hemisfer otak, terutama area motorik dan sensorik untuk wajah dan lengan pada homunculus motorik. Sementara itu, tungkai dipresentasikan di bagian medial hemisfer yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Oleh karena itu, infark di daerah ACM atau arteri cerebral media akan lebih dominan mempengaruhi wajah dan lengan dibandingkan dengan mempengaruhi tungkai, sehingga akibatnya yang lebih sering itu memang kelumpuhan pada wajah dan lengan. Selanjutnya untuk soal terakhir atau soal ketujuh, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada bagian arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus vilis yang terlibat. Nah, itu sudah dijelaskan sedikit tadi di nomor yang pertama. Dalam kasus oklusi arteri karotis interna di bagian kiri atau sinistra, sirkulus vilis ini itu menjadi sangat vital. Darah dari arteri karotis interna kanan dapat dialihkan ke sisi kiri melalui arteri communicans anterior, menyuplai arteri cerebri anterior kiri atau sinistra. Kemudian, selain itu, sistem vertebrobasilar melalui arteri cerebri posterior dan arteri communicans posterior sinistra juga dapat menyuplai area yang biasanya bergantung pada bagian arteri karotis interna sinistra. Namun, efektivitas kompensasi ini tuh tergantung pada apakah sirkulus vilis individu tersebut terbentuk sempurna. Dalam banyak kasus klinis, sirkulus vilis itu biasanya tidak lengkap atau hipoplastik di salah satu komponennya, sehingga menyebabkan kompensasi tidak optimal dan risiko infark meningkat. Tapi pada
individu yang sirkulus vilisnya ini tuh bentuknya sempurna seperti ini tuh kompensasinya akan lebih baik. Nah, sekian dari saya untuk laporan praktikum anatomi blok 2.3. Terima kasih.